Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita animation yang berjudul Troll Band Together, di mana di animation ini bercerita tentang pertualangan para trolls untuk menyelamatkan saudara mereka dari seorang idol yang sangat killer. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita saksikan pertualangan mereka. 20 tahun silam terdapat sebuah grup boyband populer. Mereka adalah Brozen. Mereka beranggotakan 5 orang dengan masing-masing karakter. Di sini mereka sangat gugup karena ini adalah konser pertama mereka setelah debut sebagai Brozen. Mereka semua harus berusaha semaksimal mungkin agar penampilan pertama mereka ini berhasil dengan sukses. Dan sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk tampil. Sekarang kita kenalan dulu kepada masing-masing member. Yang pertama ada Spruce, si tampan. Yang kedua si aktif, Clay. Ketiga Floyd, si sensitif. Keempat leader, John Dory. Dan yang terakhir adalah si Bayi. Di awal bernyanyi mereka sangat oke, tapi di pertengahan semuanya menjadi tidak seimbang dan berantakan. Dan dari kejadian ini mereka saling membela diri sampai pada akhirnya mereka memilih untuk hiatus dari boyband ini dan memilih untuk bersolo karir. Kecuali si Bayi karena dia masih sangat kecil dan dia akan tinggal bersama sang nenek saja. Mereka berlima ini bersaudara, tetapi mereka tak bisa bersama untuk sekarang. Dan mereka memilih untuk mengikuti kata hati mereka masing-masing. Dan sekarang 20 tahun telah berlalu, si Bayi kini telah tumbuh dewasa. Dia juga masih menyimpan foto kebersamaan dia dengan saudaranya dulu. Dan bukan itu saja, kini dia juga memiliki pacar yang begitu cantik yang bernama Poppy. Poppy hanya mengetahui nama dari si Bayi, yaitu Bran, tetapi dia tidak pernah tahu tentang masa lalu si Bran. Bran selalu tertutup dengan masa lalu kelamnya itu. Di sini Poppy ingin mengajak Bran pergi ke pernikahan sahabat mereka. Dia adalah makhluk besar yang disebut Bergen. Dulunya Bergen dan Trolls bermusuhan karena Bergen selalu menjadikan Trolls sebagai makanan mereka. Tetapi sekarang mereka semua sudah berdamai dengan keadaan dan sekarang mereka hidup di lingkungan yang sama tanpa batasan. Pernikahan Brad dan suaminya ini berjalan dengan lancar dan itu membuat Poppy sangat senang karena sahabatnya kini telah memiliki teman hidup. Tetapi yang tidak diduga, seorang pria troll datang. Dia meminta pernikahan ini dihentikan karena dia ingin menemui troll yang bernama Bran. Dan pria ini bukanlah orang asing melainkan John Dory, kakaknya si Bran. Di sini Bran bukannya senang, dia sangat kesal. Dia tak ingin melihat Dory. Dulu Dory sangat tega meninggalkannya bersama sang nenek di saat dia masih kecil. Tapi terlepas daripada itu, si Poppy sangat kaget. Ternyata kekasihnya ini mempunyai saudara, yang dimana dia bukanlah troll biasa melainkan mantan idol. Dan yang lebih parahnya, si Poppy juga baru tahu kalau Bran ternyata salah satu idol itu juga dia adalah si Bayi. Tentu saja itu membuat semua orang-orang di sana sangat kaget. Ternyata ini adalah berita eksklusif. Tapi Bran masih tidak bisa terima buat apa Dory datang menemuinya, pasti karena sesuatu. Dan ternyata benar si Dory datang menemui Bran karena Floyd. Mereka harus menyelamatkan Floyd karena Floyd dalam bahaya. Saat mereka berpisah, dia sama sekali belum mendengar kabar tentang Floyd. Sampai pada suatu hari dia mendapatkan sebuah surat dari Floyd. Kalau saat ini dia sedang ditahan oleh Superstars Velvet dan Finir. Dan untuk memastikan kebenarannya ini, si Dory pergi ke tempat Floyd ditahan. Dia menyusup agar tidak ketahuan dan dia menemukan Floyd terjebak di dalam sebuah berlian parfum. Dia mencoba mengeluarkan Floyd tetapi tidak bisa. Dan untuk memecahkan berlian ini, mereka harus menjadi harmoni keluarga yang sempurna. Dan tidak berapa lama Finir dan Velvet pun datang. Jadi Dory harus cepat-cepat pergi dari sana. Dan kedatangan Dory ini ialah untuk menyatukan grup mereka kembali. Dengan begitu mereka bisa menyelamatkan Floyd. Tapi Bran tak mau. Pertama kali mereka perform, grup mereka malah langsung bubar. Apalagi ini sudah 20 tahun berlalu. Tapi walaupun begitu, Poppy tak mau Bran menyerah. Mereka harus menyelamatkan saudara mereka. Dan jika saja dia punya saudara, dia pasti akan memperjuangkan saudaranya. Dan Bran harus melakukan itu untuk saudaranya. Dan mereka tak boleh mengatakan tidak untuk saudara mereka.
Dan sekarang mereka tak punya banyak waktu lagi. Mereka harus menyelamatkan Floyd secepat mungkin dengan kendaraan unik ini. Tapi sebelum itu, Poppy harus menyaksikan dulu sahabat kesayangannya ini menikah dengan pria idamannya. Dan sekarang Brad pun sudah resmi menjadi istri orang. Di tempat lain, Finir dan Velvet terus saja menyedot bakatnya si Floyd lewat semprotan parfum ini. Jika dilakukan terus-menerus, mereka bisa saja membunuh Floyd tanpa sadar. Hidup mereka benar-benar bergantung pada troll. Jika tak ada troll, bakat mereka juga sama sekali tidak ada. Suara yang cempreng juga tak akan laku di pasaran. Tapi itu tak jadi masalah. Jika mereka memiliki semua anggota Brozen, maka hidup mereka akan aman. Finir memalsukan sebuah surat untuk memanggil semua anggota Brozen, dan dengan begitu hidup mereka akan aman. Sementara di tempat lain, operasi harmoni keluarga telah dimulai, dan tanpa mereka semua sadari, Tini si troll kecil juga ikut. Dia menjadi supir di kendaraan ini, dan sekarang mereka harus menyusun semua rencana ekspedisi ini dengan mengikuti semua petunjuk yang ada di papan milik Bran. Dan tujuan pertama kali ini ialah menemukan Spruce alias si ganteng. Dia tinggal di sebuah pulau yang tidak jelas. Dan mereka harus pergi ke pulau itu. Dan sekarang pulau itu telah ditemukan. Saatnya mereka harus mengarungi lautan ini untuk sampai ke pulau. Setelah terdampar di pantai, mereka melewati lembah cantik ini dan sampailah mereka ke sebuah permukiman orang-orang gaul. Di sini seperti tempat hiburan, tempatnya orang-orang yang ingin memiliki kulit eksotis. Dan di lautan lepas ini terdapat seorang pria yang sedang menaiki sebuah selancar. Dia tidak bukan dan tidak lain adalah Spruce. Dan setelah sekian lama, dia tak menyangka bisa bertemu lagi dengan si bayi yang kini telah tumbuh besar. Dan yang paling tidak diduga, Spruce bukanlah seorang lajang, kini dia sudah memiliki anak dan istri. Ukuran istrinya sangat besar dibandingkan dengan si ganteng. Mimin juga agak bingung bagaimana cara mereka bermain. Dan terlebih lagi anak Spruce bukan hanya satu, melainkan beberapa orang. Sungguh gacor. Di sini Dory langsung saja menjelaskan maksud dan kedatangan mereka menemui Spruce. Mereka harus menjadi harmoni keluarga untuk menyamakan Floyd yang ditahan di dalam kurungan berlian, dan mereka harus menjadi keluarga harmoni yang sempurna untuk memecahkan berlian itu. Tapi si Spruce agak ragu, pertunjukan pertama mereka saja sudah hancur lebur dan sekarang sudah 20 tahun berlalu, apakah masih bisa? Dory tak mau Spruce menyerah, mereka bisa berlatih untuk menjadi harmoni keluarga. Kalau tidak dicoba, mereka juga tidak tahu hasilnya. Dan sekarang mereka bertiga mulai bernyanyi dan menari. Suara dan gerakan mereka sangat bagus seperti 20 tahun yang lalu. Dan dengan begini mereka bisa menyelamatkan si Floyd. Sekarang urusan latihan sudah oke, saatnya Spruce harus meminta izin kepada istrinya. Istri Spruce sangat baik, dia mengizinkan Spruce untuk pergi menyelamatkan saudaranya yang ditahan. Dan dia juga harus cepat-cepat pergi, kalau tidak dia akan ketularan mata merah. Di tempat lain, seorang madam memberikan sesuatu yang menarik kepada Finir. Ini adalah temuan terbarunya. Jika dia memasukkan beberapa anggur dan menekan tombol tengah dari temuannya ini, maka akan mengeluarkan efek yang bagus. Tapi Finir malah menggunakan itu dengan cara lain. Dia memasukkan Floyd ke dalam tempat aneh ini. Kemudian tombol tengah pun ditekan dan energi bakat Floyd semakin terserap. Ini benar-benar gila, dan bukannya berterima kasih, Finir malah mengurung asistennya ini. Di tempat lain, Dory dan saudaranya akan memulai petualangan lagi, di mana mereka akan mencari saudara mereka yang bernama Clay. Tapi mereka tak menemukan petunjuk dari Clay, dan mereka hanya mempunyai sempak Clay 20 tahun yang lalu. Ya, sebenarnya itu tidak sulit, mereka cukup meletakkan sempak ini di dekat hidung kendaraan mereka ini. Kemudian kendaraan ini akan mengendus bau Clay dan mereka langsung OTW saja. Tapi jarak yang akan mereka tempuh ini sangatlah jauh, jadi Dory akan mengaktifkan tombol super agar mereka cepat sampai ke tempat Clay. Ini luar biasa, mereka semua diambang kemabukan Stella isi 5. Dan sekarang mereka telah sampai ke tempatnya si Clay. Tempat ini sangat menyeramkan seperti rumah hantu. Dan tidak berapa lama, sebuah badut besar pun ngomong ada keperluan apa mereka ke sini. Bran pun menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Mereka ingin bertemu dengan Clay. Dan tidak berapa lama seorang troll pun muncul, dia cantik dan manis.
Kedatangan Poppy dan teman-temannya ini disambut dengan baik karena mereka sebangsa troll. Mereka mendapatkan sajian yang lezat karena mereka adalah tamu. Dan tidak berapa lama Clay pun muncul. Sudah lama mereka tak bertemu. Clay juga sempat kaget melihat Bran sudah sebesar ini. Tetapi dia merasa ada yang kurang di mana si Floyd. Dan si Bran pun langsung saja menjelaskan tujuan dan maksud mereka datang ke sini. Floyd telah ditahan oleh superstar yang bernama Vinir dan Velvet. Dan satu-satunya yang paling kuat untuk membebaskan Floyd adalah harmoni keluarga yang sempurna. Viva agak terkejut, mereka baru saja sampai tetapi mereka malah ingin pergi lagi. Viva masih ingin berlama-lama lagi mengobrol dengan Poppy. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pipa penasaran dengan gelang yang digunakan oleh si Poppy. Poppy pun menjawab kalau gelang ini dari ayahnya. Pipa makin penasaran apakah ayah Poppy ini bernama King Peppy. Poppy pun menjawab iya dan tanpa mereka sangka kalau mereka ini adalah saudara yang terpisah. Tentu saja itu membuat Poppy sangat senang. Dia sangat menginginkan saudara sejak dulu dan sekarang mimpi itu sudah terwujud. Di sini Viva mengajak Poppy untuk ke rumahnya. Di sini Viva menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Mengapa mereka bisa terpisah? Di masa lalu, Bergen menyerang seluruh kubu troll. Mereka memangsa troll yang ada di depan mereka. Sejak kejadian itu, Pipa terpisah dari Poppy dan ayahnya, dan dia berujung berakhir di tempat ini bersama troll-troll yang lain. Tapi dia bahagia di tempat ini. Tempat ini nyaman dan tentram bagi dia dan troll-troll yang lain. Dan karena kejadian ini juga, dia tak akan membiarkan Poppy pergi lagi, apalagi untuk menyelamatkan Floyd. Di luar sangat berbahaya, apalagi Bergen-Bergen berkeliaran dengan bebas. Dan bukan hanya Poppy, semua teman-teman Poppy juga dilarang untuk meninggalkan tempat ini demi keselamatan mereka. Tetapi Poppy tak bisa diam saja, dia harus meluruskan semuanya. Bergen tidaklah seperti dahulu lagi, mereka sekarang sudah berdamai dan tak mau memakan troll lagi. Dan bukan hanya itu saja, di lingkungan tempat tinggal Poppy, dia juga memiliki seorang sahabat yang berbangsa Bergen. Mereka sangat baik kepadanya, dia juga mempunyai album kebersamaan dengan beberapa Bergen sahabatnya. Dan itu juga dibenarkan oleh Bran. Pipa masih tidak terlalu percaya. Dia baru bertemu dengan adiknya dan dia tak mau berpisah lagi. Dan tidak berapa lama pintu utama dibuka oleh Clay. Dia harus pergi untuk menyelamatkan saudaranya. Dan dia harus segera bergerak cepat. Dan tidak hanya Clay, semuanya juga akan bergegas, termasuk Poppy. Tetapi Pipa memohon agar Poppy tetap tinggal bersamanya karena mereka saja baru ketemu. Dia juga sangat takut dengan dunia luar, terlebih lagi Bergen. Dan tak ada yang bisa Poppy lakukan selain tetap pergi karena dia juga harus menyelamatkan saudaranya si Bran. Dia hanya meletakkan sebuah buku tentang persahabatannya dengan Bergen. Mungkin itu bisa mengubah pikiran Viva tentang Bergen. Di tempat lain, Floyd mencoba untuk berpura-pura mati di depan Vinir dan Velvet. Ini adalah cara agar dia bisa kabur. Dia terus meminta pertolongan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Sampai-sampai dia harus tertangkap lagi di tangan Vinir dan Velvet. Di tempat lain di dalam kendaraan, Dory dan adik-adiknya terus saja berlatih agar mereka bisa menjadi harmoni keluarga yang sempurna. Tetapi Dory sangat angkuh, dia seolah-olah seperti penguasa karena dia adalah kakak tertua. Dia terus mengatur adik-adiknya ini supaya mereka bisa tampil dengan sempurna. Dan dari kejadian ini mereka berantem kembali menyampaikan semua pendapat mereka. Dory sebenarnya tak ingin mereka bertele-tele, dia hanya ingin mereka menjadi harmoni keluarga yang sempurna. Ini juga hanya misi, setelah ini mereka akan menjalankan kehidupan masing-masing. Mendengar hal itu membuat Bran kesal, apa cuma dia saja yang mengharapkan kalau mereka bisa bersatu lagi seperti saudara. Selama ini dia hanya hidup sendirian, dia berjuang setelah nenek mereka dimakan Bergen. Dan sekarang giliran dia lagi yang akan meninggalkan kakak-kakaknya ini. Dia juga langsung melemparkan sebuah kertas tentang kebersamaan mereka selama ini. Kemudian dia langsung minggat dari kendaraan ini. Poppy terus mengejar Bran, dia akan mengikuti kemanapun Bran pergi. Sejak awal mereka bersama, dia sama sekali tak pernah meninggalkan Bran. Kemanapun Bran pergi, dia akan terus mengikuti Bran. Dan tidak berapa lama Tini pun datang dengan sebuah sepeda. Dengan sepeda ini mereka akan pergi menemui Vinir dan juga Velvet.
Sementara di tempat lain, Brad dan suaminya lagi asik-asik bulan madu, dan mereka tak sengaja singgah ke sebuah tempat persembunyian troll. Mereka disambut dengan kekerasan, dan mereka sepertinya juga akan dieksekusi. Tetapi untung saja tidak berapa lama Viva datang. Dia menunjukkan buku harian Poppy kepada Brad. Dia bertanya apakah Brad Bergen sahabatnya Poppy. Brad pun menjawab iya. Viva meminta maaf atas segalanya. Dia seharusnya percaya dengan Poppy. Dan di sini dia langsung saja melepaskan Brad, tetapi Brad harus berjanji untuk tidak akan memakan mereka lagi. Di tempat lain, Brand, Poppy, dan Tini sudah sampai ke tempat tujuan, dan sekarang waktunya mereka akan menyelinap ke ruangan si Pinir dan Velvet. Di sini Brand melihat Floyd berbaring dengan sangat lemah. Mungkin bakatnya sudah habis tersedot. Mereka sangat senang akhirnya mereka bisa bertemu, tetapi tidak berapa lama si Pinir dan Velvet pun datang. Brand dan Poppy harus cepat-cepat pergi agar tidak ketahuan. Yang tidak diduga, di sini Brand melihat para saudaranya yang lain sudah tertangkap. Mereka juga sudah dikurung di dalam kurungan berlian. Begitu juga dengan Floyd, dia juga dikurung kembali di dalam kurungan baru ini. Dan untuk kendaraan mereka langsung saja disimpan Pinir ke dalam sebuah gudang. Dan setelah Pinir pergi, Brand langsung saja melepaskan kendaraan mereka, begitu juga dengan asistennya si Pinir. Sementara di tempat lain, Pinir dan Velvet sudah sampai ke sebuah award untuk para artis-artis terkenal. Mereka benar-benar digemari oleh semua orang, tetapi tidak berapa lama Brand dan Poppy pun datang. Mereka membongkar semua kebusukan Velvet dan Pinir, kalau mereka adalah seorang penipu dan penyiksa troll. Mereka juga sama sekali tak punya bakat untuk bernyanyi. Mendengar apa yang dikatakan Brand ini membuat Velvet dan Pinir langsung saja kabur dari sana. Dan terjadilah sebuah kejar-kejaran. Pinir dan Velvet tak menyerah, mereka bernyanyi di jalanan dengan menyedot bakat-bakat para troll. Mereka benar-benar tak tahu diri. Dan di saat Brand mengejar Pinir, mereka hampir saja celaka. Tetapi untung saja ada Brad yang menyelamatkan mereka. Rupanya mereka tak hanya berdua di sini, si Viva juga ikutan pergi untuk membantu adiknya di dalam penyelamatan. Dia sangat menyesal karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Poppy, tapi bagi Poppy tak ada yang harus disesalkan karena cerita mereka memang rumit. Dan sekarang waktunya mereka harus menyelamatkan Floyd. Di sini Brad melemparkan kendaraan milik Dory ke sebuah kapal persiar agar Brand bisa menyelamatkan semua saudaranya. Sekarang Brand mulai beraksi dan mereka cuma bisa melepaskan Clay, Suprece, dan Dory. Sedangkan Floyd masih tetap berada di dalam kurungan berlian milik Finir. Perjalanan Finir dan Velvet berjalan dengan mulus. Mereka banyak mendapatkan tepuk tangan dari para penggemar karena konser mereka yang amat luar biasa. Di sini Finir amat sangat serakah. Dia malah ingin memberikan pertunjukan lagi untuk para penggemarnya, sedangkan si Floyd sudah benar-benar terbaring lemah. Melihat saudaranya yang semakin lemah, Brand menjadi tak tega. Mereka harus tampil dan membuat harmoni keluarga yang sempurna untuk membantu Floyd. Dan ini juga tak luput dari bantuannya si asistennya Finir dan Velvet. Brand dan kakak-kakaknya benar-benar tampil dengan menakjubkan. Begitu juga dengan Poppy dan Viva. Dan dari penampilan mereka inilah mereka dapat memecahkan berlian yang membuat mereka terkurung. Floyd benar-benar sekarat, dia seperti diambang kematian. Tapi untung saja Floyd dapat bertahan karena saudara-saudaranya ini. Dan untuk Finir dan Velvet, kejahatan mereka sudah diketahui oleh publik karena pengakuan dari Velvet. Dia mengakui semua kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Dan dari kasus ini Finir dan Velvet pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Semua pertualangan mereka ini berjalan dengan begitu indah, begitu juga dengan cintanya Poppy kepada Brand. Dan setelah kejadian ini, Viva akhirnya bertemu lagi dengan ayahnya setelah sekian lama terpisah. Dan si ganteng juga tak lupa untuk kembali menemui anak dan istrinya ini. Sedangkan Brand, dia juga akan memulai debutnya kembali dengan grup barunya yang tak kalah heboh dari Brozone. Penampilan Brand dan teman-temannya benar-benar spektakuler di atas panggung. Sontak saja semua orang jadi bersorak gembira. Dan alur cerita film Troll Band Together berakhir dengan happy ending. Sungguh luar biasa. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut kalian alur cerita film ini? Komen di bawah ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel YouTube Mimin. Supaya channel ini semakin berkembang dan Mimin semakin semangat untuk upload alur cerita filmnya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.